Bapak Dr. Johan Setiawan MPD, dan kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Lova Julia Putri, Muhammad Hasan Yahya dan Kurnia Pradilawati akan menjelaskan materi tentang pemikiran marxisme di Barat. 3 usaha pendekatan dalam membuka konteks yang lebih luas dari ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial yang sampai sekarang semakin banyak didiskusikan di Eropa dan Amerika Serikat, adalah pendekatan fenomenologi, hermeneutik, dan teori kritis. Teori kritis lahir dari usaha untuk mengatasi determinisme ekonomis marxisme ortodoks, yaitu marxisme yang tidak menangkap kekasan teori Marx sebagai teori revolusioner sesungguhnya. Marxisme ortodoks ini juga meninggalkan dialektika Hegel yang merupakan inti teori Marx, sehingga marxisme ortodoks terperangkap dalam pengertian pengetahuan ilmiah yang berpedoman pada model ilmu-ilmu alam modern, di mana menurut model itu ilmu pengetahuan bertugas merumuskan hukum-hukum objektif yang menentukan gerak-gerik realitas dengan setepat mungkin. Marxisme dipahami hanyalah sebagai sebuah teori sosiologis atau ekonomi ilmiah yang bermaksud menjelaskan hukum-hukum objektif dalam perkembangan masyarakat. Teori-teori Marxis di Barat kemudian dikenal dengan nama Marxisme kritis atau neo-Marxisme, merupakan serangkaian usaha untuk menyegarkan kembali pemikiran filosofis Karl Marx yang telah dibekukan menjadi alat ideologis di tangan Partai Komunis Uni Soviet. Aliran pemikiran neo-Marxisme ini menolak penyempitan dan reduksi ajaran Karl Marx. Orang pertama yang menghidupkan kembali wawasan dialektika Hegel di dalam Marxisme adalah seorang aktivis Partai Komunis Hongaria yang bernama George Lucas. Ia menolak determinisme ekonomis dari kalangan penganut Marxisme ortodoks, atau Lucas menyebutnya dengan Marxisme vulgar. George Lucas merupakan pemikir Marxisme yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia dilahirkan pada 1885 di Budapest dari keluarga Yahudi dengan nama George Bernhard Lucas von Scheding. Buku karya Lucas yang terkenal adalah History and Class Consciousness atau HCC, yang kemudian menjadi teks paling dasar Marxisme di Barat dan teori kritis. Dalam HCC, Lucas ingin menempatkan kembali Marxisme sebagai filsafat. Dalam hal ini, Lucas melawan Marxisme ortodoks asuhan Engel dan Kautsky yang mereduksi teori Marx menjadi teori perekonomian deterministik. Lucas mengangkat kembali dialektika Hegel sebagai intinya, namun ironisnya Lucas kemudian menyangkal pemikirannya dalam HCC dan mengikuti Partai Komunis Soviet. Penyangkalan terhadap HCC ini merupakan salah satu gambaran kehidupan dan pemikiran Lucas yang penuh dengan kejutan-kejutan. Pemikiran Lucas yang sangat berpengaruh pada pemikir teori seperti Horkheimer, Adorno, dan Habermas diantaranya adalah reifikasi, wawasan totalitas, pengungkapan positivisme, dan sosiologi kontemplatif sebagai ideologi yang mengafirmasikan realitas palsu masyarakat borjuis, kesatuan antara teori dan praksis, teori revolusioner, dan tugas objektif sejarah. Karya Lucas ini membawa pencerahan bagi kaum Marxis. Di tangan Lucas, Marxisme memperoleh kembali harkatnya sebagai filsafat sejarah yang seakan-akan menyoroti kesempatan historis untuk mengakhiri keterasingan yang semakin menggerogoti
menggerogoti manusia. Tulisan-tulisan pertama Lukas semuanya mengenai sastra. Baginya, sastra merupakan indikator patologi modernitas, keterpecahan antara subjektivitas individu dan dunia. Inilah yang selanjutnya menjadi kerangka berpikir Lukas. Menurutnya, roman modern lahir bersama dengan individu problematik yang makin terasing dari dunianya. Melalui sastra romantiknya, Lukas melukiskan individu yang gagal merealisasikan subjektivitasnya dalam dunia nyata. Keterpecahan antara subjektivitas dan realitas hanya dapat diatasi apabila realitas diubah. Dan untuk itu pikiran harus praktis. Secara logika, Lukas kemudian menyadari bahwa sastra tidak boleh hanya mengangkat patologi modernitas saja, melainkan harus mengkritiknya. Dengan demikian, diskursus estetika saja selanjutnya tidak memadai. Dengan melukiskan bagaimana manusia kehilangan individualitasnya, sastra seharusnya menjadi tolak permulaan sebuah perlawanan nyata. Logika pemikirannya membawa Lukas pada kesadaran bahwa kritik sastra perlu diganti dengan tindakan revolusioner nyata. Dari sini dapat dipahami alasan masuknya Lukas dalam Partai Komunis Hongaria. Selama 12 tahun, Lukas meninggalkan masalah-masalah sastra dan estetika untuk menganalisa kemungkinan dan syarat-syarat sebuah revolusi. Dalam History and Class Consciousness atau HCC, hasil analisa Lukas mengenai kemungkinan dan syarat-syarat sebuah revolusi itu dituangkan dalam karyanya yang berjudul HCC. HCC terdiri dari atas 8 karangan mandiri dan selesai ditulis pada 1922. Di dalam tulisan ini, Lukas ingin mengembalikan harokat filosofis teori Karl Marx melawan pendangkalannya oleh Marxisme vulgar. Menurut Lukas, Marxisme vulgar adalah Marxisme yang dipahami sebagai sebuah teori sosiologis atau ekonomis ilmiah yang bermaksud menjelaskan hukum-hukum objektif mengenai perkembangan masyarakat, khususnya bahwa kapitalisme, karena kontradiksi-kontradiksi internalnya, niscaya akan runtuh dan bahwa di atas keruntuhan itu, proletariat akan menciptakan masyarakat sosialis. Sehingga Marxisme vulgar terperangkap dalam pengertian bourgeoisie mengenai pengetahuan ilmiah yang berpedoman pada model ilmu-ilmu alam. Padahal seperti diketahui, Marx memandang proses-proses kehidupan sosial manusia sebagai dua faktor yang memiliki hubungan searah, yaitu faktor ekonomi sebagai basis dan faktor kesadaran manusia yang terwujud dalam politik, ideologi, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain sebagai bagian dari superstruktur. Basis itu menentukan superstruktur, sehingga perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam struktur kesadaran. Berdasarkan anggapan kaum Marxis ortodoks, mengabaikan gejala superstruktur dan memusatkan diri pada analisa ekonomi. Dalam bukunya, Lukas menuangkan pikirannya yang menolak determinisme ekonomis dari kalangan penganut Marxisme ortodoks. Dalam buku itu, ia menekankan peranan kesadaran kelas proletariat sebagai subjek dialektika sejarah. Penekanan atas proses-proses kesadaran pada manusia dalam masyarakat dan sejarah ini telah memberikan kemungkinan pada Lukas dan para pemikir kritis lainnya untuk mengarahkan diri pada fenomena superstruktur ini di kalangan Marxisme ortodoks atau vulgar. Fatalisme dan voluntarisme. Akibat pengertian vulgar ini, maka lahirlah dua pandangan itu, yaitu fatalisme dan voluntarisme. Fatalisme ekonomistik
percaya bahwa revolusi akan datang bila kondisi ekonomi sudah matang, dan kapitalisme karena dinamika internalnya sendiri. Niscaya akan menciptakan kondisi-kondisi itu. Dalam kondisi ini, revolusi sosialis dianggap sebagai nasib atau patung yang tak terelakkan yang tinggal ditunggu kedatangannya. Jadi, dalam kerangka pemikiran ini, kesadaran revolusioner kaum buruh tidak mempunyai peranan lagi. Karena itu, kaum ekonomis menolak segala agitasi revolusioner, di antaranya kaum buruh sebagai aksi yang tanpa arti. Menurut Lukács, karena tidak ada revolusi tanpa adanya kesadaran revolusioner, maka fatalisme ekonomistik sama dengan menunda revolusi sosialis sampai kapanpun. Selanjutnya, kaum sosialis jatuh ke dalam pandangan yang juga menyesatkan, yaitu voluntarisme, di mana sosialisme harus diperjuangkan sebagai sebuah tujuan. Maka Marxis perlu dilengkapi dengan etika yang mereka temukan dalam etika neo-antinisme. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Lova. Yang pertama ada History and Class Consciences atau HCC. Hasil analisa Lukács mengenai kemungkinan dan syarat-syarat sebuah revolusi itu dituangkan dalam karyanya yang berjudul HCC. HCC terdiri dari atas 8 karangan mandiri dan selesai ditulis pada 1922. Di dalam tulisannya ini, Lukács ingin mengembalikan harkat filosofi teori Karl Marx melawan pandangkalanya oleh Marxisme vulgar. Menurut Lukács, Marxisme vulgar adalah Marxisme yang dipahami sebagai sebuah teori sosiologis atau ekonomis ilmiah yang bermaksud menjelaskan hukum-hukum objektif mengenai perkembangan masyarakat, khususnya bahwa kapitalisme karena kontradiksi internalnya niscaya akan runtuh, dan bahwa di atas keruntuhan itu proletariat akan menciptakan masyarakat sosialis. Sehingga Marxisme vulgar terperangkap dalam pengertian burjuasi mengenai pengetahuan ilmiah yang berpedoman pada model ilmu alam modern. Padahal seperti diketahui, Marx memandang proses-proses kehidupan sosial manusia sebagai dua faktor yang memiliki hubungan searah, yaitu faktor ekonomi sebagai basis dan faktor kesadaran manusia yang terwujud dalam politik, ideologi, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain. Sebagai bagian dari superstruktur, basis itu menentukan superstruktur, sehingga perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam struktur kesadaran. Berdasarkan anggapan, kaum Marxis ortodoks mengabaikan gejala superstruktur dan memuaskan diri pada analisis ekonomi. Dalam bukunya, Lukács menuangkan pikirannya yang menolak determinisme ekonomis dari kalangan penganut Marxisme ortodoks. Dalam buku itu, ia mengenakan peranan kesadaran kelas proletariat sebagai subjek karena dinamika internalnya sendiri niscaya akan menciptakan kondisi-kondisi itu. Kemudian yang kedua, reifikasi. Selanjut, seperti yang diuraikan Hardiman, generasi pertama teori kritis memperkembangkan gagasan-gagasan Lukács yang tertuang dalam buku Geschichte an Klassenbewusstsein. Konsep reifikasi merupakan salah satu hasil pemikiran Lukács yang berusaha mengaitkan konsep rasionalisis menurut Max Weber dan konsep fetisisme komoditi menurut Marx. Sebagai hasil kedua konsep itu, Lukács mengembangkan konsep reifikasi. Kata reifikasi secara etimologis berasal dari kata res yang berarti benda. Jadi reifikasi berarti hubungan antar
manusia yang berlangsung seperti hubungan antara benda-benda. Yang dimaksud di sini adalah bahwa manusia atau misalnya buruh diperlakukan seperti barang-barang komoditas. Reifikasi adalah istilah kunci Lukas yang berarti apa yang sebenarnya merupakan hubungan antar manusia bebas kelihatan seperti hubungan antara benda. Yang khas dari masyarakat borjuis di sini adalah bahwa semua hubungan antar manusia dikuasai oleh hukum pasar. Kesatuan antara teori dan praksis. Dalam HCC ditegaskan bahwa Marxisme hanya dapat memainkan peranan historionya sebagai teori. Dialektis menjadi kunci pengertiannya. Memahami Marxisme sebagai teori dialektis bagi Lukas mencakup dua hal, yaitu memahami kesatuan antara teori dan praksis serta memahami kenyataan masyarakat sebagai totalitas. Dua pengertian ini dirintis oleh Hegel. Praksis adalah segala usaha politik untuk mewujudkan maupun mengubah kehidupan masyarakat secara nyata. Sebuah teori menjadi praksis revolusioner bila mengangkat apa yang menjadi kecenderungan objektif kelas sosial yang paling maju, dengan kemudian merusak kembali keadaan kelas itu. Teori akan memfokuskan perjuangannya dan dengan demikian akan menjadi faktor kunci dalam pembentukan kesadaran revolusioner kelas itu. Selanjutnya yaitu dari George Lukas and wacananya teori kritis. Teori kritis muncul karena konservatisme kalangan Marxis yang menganggap bahwa Marxisme sebagai suatu yang final dan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Dana beberapa kebijakan tidak populis dari kepemimpinan Marxisme-Stalinisme yang sangat kejam terhadap lawan-lawan politiknya maupun invasi-invasi yang dilakukan Uni Soviet ke beberapa Lukas sebagai beberapa negara. Lukas sebagai salah satu penafsir Marxisme berpendapat bahwa determinisme ekonomi merupakan sebuah kemustahilan dan yang ada adalah bagaimana kesadaran kelas bisa terbangun sebagai subjek dari kealetika sejarah. Lukas yang melihat kesadaran menjadi elemen dasar dalam membangun dialektika ini sama saja meninggalkan Marxisme, meski pada bagian lain kesadaran kelas ini masih terpengaruh oleh Marxisme. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah pemikiran Marxisme. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.